Korea Selatan adalah sebuah negara kecil dengan hanya sedikit sumber daya alam, tapi mampu untuk menguasai dunia melalui industri hiburan mereka. Berbeda dengan Jepang yang sangat menonjol di pasar animasi atau Amerika dengan perfilmannya, bisa dibilang kalau Korea Selatan itu memiliki semua hal yang dibutuhkan untuk menguasai industri hiburan di dunia. Mulai dari musik, film, animasi, komik, anime, bahkan sampai ke standar ketampanan atau kecantikan seseorang. Lalu, setelah mengetahui semua itu, rasanya sangat tidak aneh bila ada orang yang justru mati-matian untuk membela budaya Korea tersebut, bahkan sampai membandingkannya dengan budaya di negeri sendiri. Jadi bagaimana bisa budaya Korea mempengaruhi netizen-netizen kita? Singkatnya, fanatisme, atau kalau kata orang-orang biasa menyebutnya fanatik, adalah sebuah obsesi berlebihan seseorang akan suatu hal seperti agama, public figure, politik, dan lain-lain. Contoh fanatisme di kalangan netizen kita adalah fans MU. Adalah saat ada seorang fans atau penggemar public figure rela buat ngebelain mati-matian idolanya, bahkan sampai berani buat menyenggol orang yang nggak ada sangkut pautnya gitu dengan kasus tersebut. Hal seperti ini pernah dialami oleh seorang rapper bernama Young Lex, di mana pada saat itu ada pengguna sosial media yang dengan gigih membela idolanya terkait dengan kasus penggunaan narkoba. Dan entah bagaimana, tahu-tahu dia malah menuduh Young Lex sebagai salah satu pemakai obat-obatan terlarang tersebut. Ya, itu tadi adalah contoh kecil dari yang namanya fanatisme ini. Sebenarnya, di periode pemilu seperti sekarang, lo akan dengan mudah menemukan komentar-komentar fanatik di sosial media, entah itu di YouTube, TikTok, maupun Instagram. Lantas mengapa seseorang bisa menjadi sangat fanatik akan suatu hal? Sebenarnya, ada banyak alasan mengapa seseorang bisa sangat fanatik akan suatu hal, tergantung dari apa yang mereka suka. Untuk kasus fans K-pop sendiri, alasan utama kenapa mereka begitu fanatik akan idolanya adalah dikarenakan adanya interaksi parasosial di antara idol dengan penggemarnya. Interaksi parasosial sendiri adalah sebuah hubungan sepihak yang terjalin antara seseorang dengan orang lain, atau dalam kasus ini ialah idol K-pop itu sendiri. Singkatnya, ini itu mirip-mirip lah dengan cinta bertepuk sebelah tangan. Lu suka dia tapi dianya nggak peduli, lu pengen tahu dia lagi apa, gimana, sama siapa, tapi dianya nggak peduli. Gitulah kira-kira. Lalu apa yang membuat fans K-pop tadi merasa memiliki ikatan gitu dengan idolanya? Ya, hal seperti ini tuh terjadi karena para idol K-pop tersebut sering banget gitu melakukan pendekatan dengan para fans, seperti membuatkan lagu untuk fans, memakai hadiah dari fans, chat personal, berjanji untuk tidak pacaran, dan lain-lain. Padahal, segala upaya yang dilakukan idol K-pop tersebut hanya bertujuan untuk strategi marketing semata, tidak lebih. Meskipun begitu, tapi ada juga idol K-pop yang diam-diam melakukan donor darah untuk menolong fansnya yang waktu itu sedang menderita kanker paru-paru. Ya, mungkin dalam kasus ini kita bisa sepakat lah kalau idol K-pop tersebut memang tulus gitu untuk menolong fansnya. Oh ya, fun fact aja, interaksi parasosial ini juga bisa terjadi kepada siapa saja, entah itu penggemar bola, aktor, atau apapun itu. Pokoknya, hal ini tuh bisa terjadi jika lu merasa dekat aja sama idola lu siapapun itu. Lalu, apakah fanatisme ini sangat buruk untuk kehidupan manusia? Jawabannya, ya, sangat buruk. Karena fanatisme ini bisa membuat orang-orang jadi berpikiran sempit, serta akan susah bagi orang yang sudah terlanjur fanatik ini untuk bisa menerima saran, masukan, pendapat, apalagi jika saran tersebut cukup bertentangan gitu dengan idola mereka. Masih mending lah jika idolanya tersebut bisa memberikan contoh baik bagi masyarakat. Namun faktanya, tidak sedikit pula para public figure ini malah memberikan contoh buruk bagi netizen-netizen kita. Apalagi, kebanyakan orang yang diidolakan oleh netizen kita ini adalah orang-orang yang memiliki budaya serta kebiasaan yang dianggap tidak cocok gitu dengan budaya orang timur seperti kita. Selain itu, fanatisme ini juga bisa menciptakan perpecahan dikarenakan perbedaan antar kelompok. Nggak perlu jauh-jauh, lu bisa lihatlah, sekarang ini ada banyak orang yang berseteru di sosial media hanya karena mereka berbeda kubu dengan orang lain. Bahkan gua sempat nggak habis pikir gitu saat melihat ada orang yang berantem hanya karena mereka beda pilihan. Padahal ya, mereka berdua ini tinggal satu atap. Hal ini tuh seolah-olah membuat kita lupa akan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang sudah diajarkan sewaktu sekolah dasar. Intinya sih, lu boleh-boleh aja mengidolakan seseorang siapapun itu, asalkan tidak berlebihan tentunya. Karena ya, segala sesuatu yang melampaui batas itu ujung-ujungnya pasti hanyalah jurang yang bisa membuat lu atau orang lain di sekitar lu jatuh ke dalam jurang kesialan tersebut.
Mungkin lu masih asing ya dengan istilah ini. Ya, xenocentrisme adalah istilah yang merujuk pada pernyataan bahwa budaya luar dianggap lebih unggul daripada budaya di negeri sendiri. Entah itu dari musik, film, produk luar negeri, kebiasaan, dan seterusnya. Lu tahu nggak? Beberapa minggu yang lalu, salah satu studio animasi asal Indonesia baru saja merilis teaser film animasi yang berjudul The Unforgettable Journey of Lala. Namun sayangnya, alih-alih mensupport atau memberikan saran yang membangun, para netizen tersebut malah menghujat film animasi itu terkait masalah voice over yang dirasa kurang cocok gitu dengan telinga mereka. Sebenarnya, gue cukup memaklumi komentar-komentar tersebut mengingat kita memang lebih sering disuguhkan film animasi berbahasa Inggris dan Jepang. Tapi, yang membuat hal ini cukup menyebalkan ialah pada saat ada yang meminta untuk memasukkan voice over berbahasa Jepang di film animasi buatan Indonesia tersebut. Ya, tapi untungnya ada lebih banyak netizen Indonesia yang mengapresiasi karya ini. Hal seperti ini juga pernah terjadi kepada game buatan lokal yang berjudul Space for the Unbound. Ya, lu pasti sudah tahu lah masalahnya. Sebenarnya, hal seperti ini tuh emang sangat wajar dialami oleh negara berkembang seperti di Indonesia misalkan. Apalagi bangsa ini itu juga memiliki pengalaman pahit di masa lalu seperti saat kita masih diperbudak oleh VOC yang notabene-nya dimiliki oleh bangsa barat. Yang akibat dari perbuatan itu malah membuat kita berpikir bahwa orang sana itu memiliki kualitas atau bahasa kasarnya kasta yang lebih tinggi dari orang-orang kita pada waktu itu. Terlebih lagi, emang harus diakui kalau dalam beberapa aspek negara ini itu emang kalah gitu dengan bangsa-bangsa asing. Seperti dalam pendidikan, GDP, bahkan sampai ke industri hiburan. Sehingga rasanya sangat wajar jika orang-orang kita lebih tertarik ke budaya luar dan menerapkan standar-standar tersebut ke negara kita sendiri. Sebenarnya hal seperti ini tuh juga bisa menjadi cambuk buat bangsa ini supaya kita dapat bersaing dengan bangsa luar. Asalkan masih memiliki jiwa nasionalis tentunya. Karena ya ada banyak gitu orang yang mengaku ingin tinggal di luar negeri hanya karena menganggap kalau budaya luar itu lebih baik dari budaya sendiri. Padahal sih belum tentu juga. Kita ambil contoh Korea Selatan misalnya. Meskipun negara tersebut merupakan negara maju bahkan menjadi kiblat banyak negara, tapi nyatanya warga Korea Selatan itu terkenal sangat rasis dengan orang-orang yang berasal dari negara berkembang terutama di Asia Tenggara. Bahkan, seorang Lisa Blackpink pun pernah menjadi korban rasis pada waktu awal-awal meniti karir hanya karena ia berasal dari negara Thailand. Itu baru Korea Selatan, belum dengan Jepang yang memiliki budaya kerja yang gila, atau Amerika dengan tingginya angka kriminal di sana, atau bahkan negara Arab yang ternyata banyak mengkonsumsi video dewasa hanya karena tingginya mahar wanita di sana. Tapi untungnya, sedikit demi sedikit, negara kita juga mulai menunjukkan taringnya di kancah internasional. Seperti di industri film, brand fashion, penyanyi, serta olahraga badminton yang memang sudah kita kuasai sejak lama. Ya, intinya di sini gue cuma mau bilang kalau misal rumah lu burik, ya lu sendirilah yang harus memperbaiki rumah tersebut, bukan malah sebaliknya. Makasih buat lu yang sudah menonton video ini. Gimana? Apakah lu punya pendapat? Bisa banget tambahin di bawah. Jadi, jangan lupa subscribe.